Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Erna Sulistiawati dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang pemeriksaan fisik pada anak. Pemeriksaan fisik pada anak berbeda dengan dewasa. Pemeriksaan fisik pada anak memerlukan suasana yang tenang, nyaman, karena jika anak ketakutan, kemungkinan anak akan menolak untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Alat yang diperlukan dalam pemeriksaan fisik pada anak meliputi manset, stetoskop, pen light, palu refleks, medline, termometer, timbangan berat badan, dan meteran tinggi badan. Tata cara dan urutan pemeriksaan fisik pada anak meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk prosedur pelaksanaan, yang pertama kita lakukan adalah mencuci tangan. Setelah kita mencuci tangan, kemudian kita gunakan sarung tangan. Prosedur pemeriksaan fisik pada anak dimulai dari penilaian keadaan umum, tanda vital, dan antropometri. Selamat pagi Tia, perkenalkan saya perawat Erna. Pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kesehatan pada Tia. Tia sudah siap? Siap. Secara umum kita lihat anak dalam keadaan sehat, kesadaran komposmentis dan status gizi baik. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan tanda vital. Pemeriksaan tanda vital yang pertama adalah kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nadi. Untuk pemeriksaan nadi yang akan kita lihat, yang perlu diperhatikan adalah frekuensi, irama, dan kualitas. Pada saat kita melakukan pemeriksaan nadi, kita juga melakukan pemeriksaan nafas. Yang perlu diperhatikan pada saat pemeriksaan nafas adalah frekuensi, irama, dan kedalaman. Setelah pemeriksaan frekuensi nadi dan nafas, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan suhu.
Kemudian kita akan minta anak untuk berbaring. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan kulit. Yang perlu diperhatikan di sini adalah warna kulit. Warna kulit di sini coklat, kemudian tidak ada tanda perdarahan, tidak ada edem, tidak ada jaringan parut atau sikatrik. Di sini turgor kulit elastis, kemudian tonus ototnya baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan kelenjar limfa. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita meraba daerah submaksila, kemudian belakang telinga, pada leher, dan pada ketiak. Jika ditemukan adanya pembesaran kelenjar limfa, maka kita perlu tentukan ukuran, lokasi, dan mobile atau tidaknya pembesaran kelenjar tersebut. Pemeriksaan selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan kepala. Yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan kepala adalah kita perlu melihat Yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan kepala adalah bentuk dan ukuran kepala. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan muka. Di sini yang perlu diperhatikan adalah muka tampak simetris. Kemudian kita periksa bagian mata. Untuk mata di sini tidak tampak adanya ptosis, tidak ada exophthalmos, tidak ada nystagmus. Kemudian di sini untuk konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik, dan pupil dalam keadaan normal. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan hidung. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah untuk hidung tidak tampak ada perdarahan, tidak tampak ada sekresi, dan tidak ada gerakan cuping hidung. Selanjutnya pemeriksaan mulut. Untuk pemeriksaan mulut yang pertama kita periksa bibir. Di sini untuk bibir tidak tampak sianosis. Kemudian kita lakukan pemeriksaan gigi dan lidah. Kita minta anak untuk membuka mulut. Dibuka mulutnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jumlah gigi. Kemudian di sini terdapat karies gigi. Selanjutnya anak diminta untuk menjulurkan lidahnya. Lidahnya dikeluarkan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah lidah tampak tidak kotor. Kemudian tidak terdapat hiperemesis pada tepi lidah. Sekaligus di sini kita melakukan pemeriksaan tenggorok. Dibuka mulutnya lagi, lidahnya ke depan. Kita bisa menggunakan pen light. Lidahnya dikeluarkan. Baik, di sini juga sekaligus kita melakukan pemeriksaan tenggorok bahwa tadi tidak ditemukan adanya pembesaran kelenjar tonsil. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan telinga. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita perhatikan kedua letak telinga apakah simetris kanan kiri. Kemudian kita perhatikan apakah ada serumen. Jika ada serumen, kita perhatikan warna dan baunya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk nyeri. Apakah telinga terasa nyeri ketika ditarik ke belakang untuk daun telinganya?
Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan leher. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita perlu memeriksa untuk pulsasi karotis. Kemudian kita memeriksa untuk pembesaran kelenjar tiroid. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan dada. Pemeriksaan dada kita mulai dengan inspeksi. Yang perlu kita inspeksi di sini adalah pengembangan dada, apakah simetris kanan dan kiri, kemudian gerakan dinding dada, apakah simetris kanan dan kiri. Setelah kita lakukan inspeksi, langkah berikutnya adalah kita lakukan palpasi. Di sini, palpasi kita lakukan untuk mengetahui pengembangan dada serta taktil fremitus kanan dan kiri apakah sama. Setelah kita lakukan palpasi, langkah berikutnya adalah melakukan perkusi. Untuk perkusi, kita bisa menggunakan satu jari tanpa ada bantalan jari yang lain, atau dengan menggunakan dua jari, di mana salah satu jari sebagai bantalan. Ketika melakukan perkusi, kita perlu perhatikan suara redup dan suara sonor. Di sini untuk batas paru dengan hati itu pada IGA ke-6, kemudian batas diafragma terdapat pada IGA ke-8. Setelah perkusi, kita lanjutkan dengan melakukan auskultasi. Ketika kita melakukan auskultasi, yang perlu kita perhatikan adalah suara dasar dan suara tambahan. Suara dasar adalah vesikuler, tidak terdengar adanya suara tambahan, dan suara jantung normal. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen. Pada pemeriksaan abdomen dimulai dari inspeksi. Di sini untuk inspeksi kita lihat apakah bentuk abdomen cembung atau cekung. Setelah inspeksi, di sini kita akan melakukan auskultasi. Untuk auskultasi, kita akan mendengarkan suara peristaltik usus atau bising usus. Normalnya, peristaltik usus ini akan terdengar setiap 10 sampai dengan 30 detik. Selanjutnya, kita akan melakukan perkusi abdomen. Yang perlu diperhatikan pada saat melakukan perkusi adalah suara redup atau suara sonor. Setelah melakukan perkusi, kita akan melakukan palpasi. Pada saat kita melakukan palpasi, kita minta anak untuk menekuk sendi lututnya. Kita mulai melakukan palpasi dari kuadran kiri bawah ke atas, kemudian dari kanan atas ke kanan bawah. Untuk bagian yang terasa nyeri akan kita lakukan palpasi di akhir.
Pada saat kita melakukan palpasi, kita juga akan melakukan pemeriksaan untuk organ hati. Caranya adalah kita tentukan titik silang antara mid clavicularis, kemudian kita silangkan dengan umbilicalis. Nah, di situ kita melakukan palpasi untuk mengetahui konsistensi dan nyeri tekan pada organ hati. Selain organ hati, di sini kita juga akan memeriksa untuk ginjal. Caranya adalah dengan kita meletakkan ujung jari ini pada angulus costa vertebralis, kemudian jari-jari yang lain kita letakkan di bawah pada bagian bawah. Kemudian tangan kanan kita mengangkat abdomen. Kemudian kita lepaskan. Pada saat kita melepaskan itu, kita bisa meraba untuk organ ginjal. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan ekstremitas. Untuk kaki, di sini yang kita perlu periksa adalah panjang pendeknya, apakah simetris kanan dan kiri. Kemudian kita perhatikan apakah ada kelainan atau tidak. Pemeriksaan ekstremitas atas bisa kita periksa adalah untuk adanya clubbing finger. Kita bisa perhatikan pada bagian jari-jari tangan. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan alat kelamin. Untuk anak perempuan yang perlu diperhatikan adalah apakah terdapat cairan pada uretra ataupun vagina, kemudian lapisan himen, klitoris ada pembesaran atau tidak. Kemudian pada anak laki-laki yang perlu diperhatikan adalah uretra, apakah terdapat hipospadia, kemudian kita perhatikan skrotum, penis, apakah terdapat pembesaran atau tidak. Setelah itu, kita juga perlu melakukan pemeriksaan rektum dan anus. Di sini kita perlu melakukan pemeriksaan apakah terdapat atresia ani atau tidak. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Demikian tadi pemeriksaan fisik pada anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.